Tuhan, selamat malam sedang jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku dimanapun kita berada, kita boleh bersama-sama ada lagi dalam ibadah khususnya renungan malam hari ini. Mari sebelum kita membuka firman Tuhan, sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur lagi Tuhan pada malam hari ini kami boleh bersama-sama ada lagi dalam renungan firman-Mu. Mari Tuhan, sebelum kami membaca setiap ayat-ayat yang akan kami baca dan renungkan, biarlah Roh Kudus memimpin kami, membukakan mata rohani kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami, bahkan kami melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih, kami akan mulai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur di tengah-tengah kondisi yang belum banyak berubah, ya, belum banyak berubah dari keadaan pandemi ini, namun tetap kita dapat menikmati berkat-berkat Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Dan biarlah pada malam hari ini kita boleh bersama-sama bersukacita karena segala sesuatu yang Tuhan kerjakan itu luar biasa. Untuk malam hari ini saya mengangkat satu tema mengenai bahasa air mata. Kita akan buka firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-32 sampai ayat ke-35. Yohanes pasal 11 ayat 32 sampai ayat 35. Demikian pembacaan firman Tuhan. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat Dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan Dia, maka masyghullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah Dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kalau kita baca sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya ini mengenai Lazarus yang dibangkitkan. Tadi saya katakan kita malam hari ini mengambil satu tema tentang bahasa air mata. Saya percaya kepada kita semua gak ada yang gak nangis. Sebab begitu kita lahir, pasti yang ditunggu adalah tangisan. Tangisan bayi itu sangat diperlukan saat dia lahir. Nah, berbicara air mata, saya rasa juga hari-hari ini kita banyak harus mengeluarkan air mata. Kenapa? Karena menghadapi situasi-situasi yang sangat-sangat luar biasa, baik kesukaran, baik kesulitan hidup, bahkan tidak sedikit sakit penyakit yang hari-hari ini khususnya pandemi ini memakan banyak korban. Dan pastinya tidak ada orang yang tidak menangis. Dan menangis itu pun ada begitu banyak. Orang bisa menangis karena terharu, orang bisa menangis karena berbahagia, orang bisa menangis juga karena kecewa, karena sakit hati, karena ada begitu banyak kepahitan yang dia rasakan. Nah, malam hari ini kita lihat cerita daripada Maria yang menangisi Lazarus pada saat itu. Bahkan dikatakan pada ayat yang ke-33, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia. Artinya apa? Ada kesedihan karena harus berpisah dengan orang yang dikasihi, dengan saudara. Sehingga dikatakan Maria menangis. Saya rasa kalau kita manusia menangis itu wajar. Ya, wajar.
Dan tidak ada orang yang sekuat apapun tidak bisa menangis dengan sesuatu hal. Sekuat apapun dia, satu kali dia akan menangis. Nah, dikatakan di sini Maria datang dengan menangis bersama dengan orang-orang Yahudi. Ayat yang berikutnya dikatakan, maka maskullah hatinya. Artinya apa? Maka tergeraklah hati Yesus dengan belas kasihan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau sampai kita bisa menggerakkan hati Yesus, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan dikatakan lagi, dia terharu. Sampai dia terharu, dia tergerak dan dia terharu. Dan ayat yang ke-35 dikatakan, maka menangislah Yesus. Yesus yang adalah Raja, Yesus yang adalah anak Allah, dia bisa menangis. Karena hatinya penuh dengan belas kasihan. Hatinya tersentuh, hatinya tergerak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kalau seringkali kita menangis? Mungkin banyak sebabnya. Lain, kita tidak berbicara tentang air mata yang lain ya, air mata yang orang bilang air mata buaya apa itu, kita nggak bicara ke situ. Tapi yang di sini katakan, kalau sampai kita menangis, kalau sampai kita mencucurkan air mata, artinya ada sesuatu yang kita rasakan dan itu menyentuh hati kita. Seperti Yesus ini, maka menangislah Yesus. Saya katakan tadi, hari-hari ini kita banyak menangis. Banyak menangis. Menangis bukan saja kita sayang diri, bukan. Tapi menghadapi tantangan, rintangan yang begitu besar, yang begitu hebat. Maka tidak sedikit kesukaran hidup. Kesukaran hidup yang melanda seluruh muka bumi ini. Sehingga orang banyak harus menangis. Kalau Yesus menangis, apalagi kita manusia. Bahasa air mata adalah bahasa yang dimengerti oleh Yesus. Bahasa air mata adalah bahasa yang bisa menggerakkan hati Yesus. Berapa banyak air mata yang kita tumpahkan dengan persoalan kita, dengan masalah kita, dengan pergumulan kita. Bahkan kadang-kadang bukan saja air mata, sampai mata kita itu sembab, bengkak. Karena apa? Ada sesuatu yang berat yang dirasakan. Ada sesuatu yang luar biasa menekan kehidupan. Nah, kalau kita menangis, saya katakan itu baik. Artinya apa? Kita mengerti bahwa kita manusia sangat-sangat terbatas. Sangat-sangat tidak punya kekuatan lebih kalau bukan karena Tuhan yang menolong kita. Dikatakan di sini, ada beberapa kali Yesus menangis. Yang saya tahu, salah satunya di ayat ini, begitu dia mengetahui bahwa Maria menangis, maka masuklah hatinya dan dia menangis. Belum lagi waktu Yesus masuk ke kota Yerusalem, dia melihat begitu banyak orang yang menyambut, dan dikatakan Yesus juga menangis. Kita buka Lukas pasal yang ke-19. Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-41 dikatakan demikian. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Saudaraku, luar biasa kalau Yesus sampai menangis. Artinya dia punya perhatian khusus, dia punya kepentingan khusus kepada apa yang dia tangisi. Begitu juga dengan kita. Kita menangisi mungkin hari-hari ini ada anak-anak atau mungkin suami istri dengan persoalannya. Enggak apa-apa. Karena bahasa air mata itulah yang dimengerti. Seringkali bibir ini sudah tidak bisa mengucapkan apa-apa. Karena saking beratnya tekanan. Tapi air mata itu bisa memfasilitasi kita untuk berbicara kepada Yesus. Belum lagi air mata haru. Air mata penuh dengan sukacita, kebahagiaan. Apa yang diinginkan Tuhan berikan, apa yang diinginkan Tuhan sediakan, itu kebahagiaan.
Dan kalaupun ada kesedihan yang kita harus lewati, tentunya juga dengan air mata. Firman Tuhan katakan kalau kita menangis, itu pun sama kita seperti Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Roma 12 ayat yang ke-15. Kita akan baca ayat ini, Roma 12 ayat yang ke-15. Kita akan coba melihat lagi di sini. Dikatakan ayat yang ke-15. Iya. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Artinya apa di sini, saudaraku? Kita diberikan satu pandangan bahwa hidup manusia itu silih berganti. Ada suka, ada duka, ada tawa, ada tangis. Kalau kita ada bersama-sama dengan orang yang bersukacita, kita bisa bersukacita. Dan itu pun tidak luput, mungkin kita bisa menangis karena saking kita bersukacitanya. Tapi menangislah dengan orang yang menangis. Artinya apa? Kalau ada saudara-saudara kita yang ada dalam keadaan duka cita, ada dalam keadaan kesedihan, ada dalam keadaan-keadaan yang tidak seperti diharapkan, enggak apa-apa, kita bisa menangis. Artinya apa? Kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita itu. Dan tangisan yang seperti itulah yang Tuhan juga inginkan. Kalau kita menangis, biar kita menangis untuk sesuatu hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan kita menangisi apa yang kita buat untuk kepentingan kita, bukan. Seringkali kita lupa kalau kita tuh penuh dengan kekurangan, penuh dengan kesalahan, sehingga dosa kita terlalu banyak dan kita lupa berdoa. Tapi kalau kita berdoa, menyesali semua apa yang kita sudah perbuat dengan dosa-dosa kita, maka kita bisa menangis. Dan bahasa air mata itu, dia mengerti. Yesus mengerti. Dan tidak bisa dibohongi. Apakah itu air mata yang tulus, ataukah air mata yang dibuat-buat. Nah saudaraku, seperti Maria, dikatakan dia menangis. Maka Yesus tergerak hatinya. Maka Yesus hatinya menjadi terharu, sehingga juga dia menangis. Karena apa? Maria merasakan begitu sedihnya karena ditinggal oleh saudaranya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini biarlah apapun yang menjadi persoalan-persoalan hidup kita, jangan pernah kita katakan, aku kuat, aku gak perlu nangis. Aku kuat, aku gak perlu harus berdendang air mata. Saudaraku, kalaupun kita harus mengeluarkan air mata, itu tandanya kita menyerah kepada Tuhan. Itu tandanya kita tidak punya kekuatan lain selain kita hanya berseru kepada Tuhan. Mazmur 126. Kita akan baca Mazmur 126 ayat yang ke-5. Saya rasa ini ayat yang sangat terkenal ya. Kita bisa menyimak kembali ayat ini. Mazmur 126 ayat yang ke-5. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudaraku, sekalipun perjalanan hidup kita berat, sekalipun tantangan itu luar biasa, persoalan satu belum selesai sudah datang lagi. Tapi ingatlah, dikatakan, kalaupun kita harus berjalan maju, kalaupun kita harus menabur dengan berlinang air mata, artinya apa? Dengan kesungguhan, dengan totalitas kita meminta kepada Tuhan, yakinlah hasil dari apa yang kita buat itu, kita akan diberikan sorak-sorai. Lebih baik kita menangis sekarang untuk mungkin pergumulan-pergumulan yang sekarang kita hadapi, untuk anak-anak kita yang mungkin masih jauh dari Tuhan, atau pasangan kita yang belum sama-sama. Enggak apa-apa kita tangis, tapi menangis dengan meminta, berseru kepada Tuhan dengan sungguh, supaya Tuhan memberikan belas kasihannya kepada kita semua.
Oleh sebab itu saudaraku, biarlah pada malam hari ini sangat sederhana firman Tuhan yang saya bisa bawakan. Karena saya pun tidak luput. Mungkin boleh dibilang saya lebih cepat gampang nangis dengan keadaan-keadaan di sekitar, baik itu yang bahagia, baik itu yang haru, maupun dengan pergumulan. Tapi yakinlah, firman Tuhan katakan, air mata kita ini ditampung dalam kirbatnya Allah. Air mata kita ini ditampung oleh Allah, dan Allah menilai semuanya itu dan tidak menjadi sia-sia. Pada waktunya Tuhan akan memberikan sukacita kepada kita semua. Puji nama Tuhan, tetap kuat, tetap semangat, tetap bertahan di masa yang sulit ini, dan tetap mengandalkan Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau terlalu baik bagi kami. Kami bersyukur untuk semua hal yang Tuhan kerjakan. Sungguh Tuhan, tidak ada kekuatan lain di luar Engkau. Dan biarlah kami boleh hidup dalam penurutan kami. Sekalipun kami harus seringkali menangis, kami harus seringkali meratap, kami seringkali harus bergumul, namun kami percaya semuanya itu tidak akan Engkau biarkan menjadi sia-sia. Pada waktunya Engkau akan berikan sukacita, pada waktunya Engkau akan berikan sorak-sorai, pada waktunya Engkau akan buat segala sesuatu indah pada waktumu Tuhan. Terima kasih Bapa, kuatkan umat-Mu, berikan semangat, berikan sukacita, damai sejahtera. Bahkan kalaupun ada yang sakit hari-hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, biar kesembuhan menjadi bagiannya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Gerejaku adalah rumahku,